Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo KM, kembali lagi bersama gue Fuzan Zima di Ojek Ayan Channel. Nah, di video kali ini gue akan bahas masih seputar pegunungan, masih seputar pendakian, masih seputar adventure, ya masih seputar petualangan. Ya pokoknya masih seputar tema dari hidup gue lah. Dari traveling, sport, adventure, tip, dan review. Nah sekarang gue masih bahas tentang adventure atau berpetualang. Nah, apa yang akan gue bahas yaitu langkah-langkah apa saja yang harus kalian perhatikan dan harus kalian lakukan sebelum kalian mendaki gunung. Ciao. Oke, langkah yang pertama yang harus kalian perhatikan atau kalian lakukan saat sebelum kalian mendaki gunung atau kalian mau mendaki gunung. Ya, misalnya besok nih Sabtu Minggu itu kalian ada rencana untuk mendaki gunung gitu. Oke, nah, sebelum kalian mendaki gunung itu, kalian harus memperhatikan apapun yang harus kalian lakukan gitu. Jangan kalian asal naik saja, asal gembira-gembira saja untuk mendaki gunung, jangan. Itu gunung, ya. Itu alam bebas, alam liar. Kalian tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Jadi harus kalian persiapkan matang-matang atau langkah-langkah yang harus kalian persiapkan lah sebelum kalian ke alam liar atau ke alam bebas itu. Supaya nanti kita aman, nyaman juga, dan pulang pun selamat gitu. Oke, yang pertama yang harus kalian perhatikan yaitu kalian harus mencari info soal pendakian, ya. Apapun itu infonya harus kalian lakukan, harus kalian cari, ya, seperti transportasinya, seperti biayanya, ya, seperti medan dari pendakian itu gimana gitu, sulit ataupun mudah gitu. Misalnya kita pemula nih, nggak mungkin kita langsung ke tempat yang lebih sulit, ke tempat yang susah untuk didaki gitu. Jadi harus kalian tahu informasinya gitu, medannya atau jalannya gitu. Terus kalian harus ketahui juga cuaca saat kalian mau mendaki. Misalnya besok Sabtu kalian akan mendaki. Kalian harus tahu cuaca Sabtu Minggu besok itu bagaimana, cuaca hari libur besok itu bagaimana gitu. Misalnya kalian akan mendaki tanggal merah gitu, tanggal hari libur nasional, ya pokoknya tanggal merah deh. Nah, bagaimana cuaca besok? Pasti ada prediksi dari BMKG itu bagaimana cuaca besok gitu. Kalau tidak memungkinkan, jangan coba-coba menantang gitu. Jangan coba-coba sok-sokan untuk nantang mendaki gitu. Jadi cari informasi soal tempatnya dan soal kendaraannya bagaimana, soal biayanya berapa, terus soal cuaca itu sangat penting, ya. Jadi harus kalian cari informasi seputar pendakian. Oke, yang kedua, setelah kalian mencari informasi dari seputar pendakian, ya kalian harus menentukan lokasi atau tempat kemana akan kalian daki gitu, atau gunung apa yang akan kalian daki. Nah, kenapa? Karena tidak semua jalur pendakian itu sama gitu. Tidak semua jalur pendakian itu sudah dibuat atau sudah lancar gitu. Ya, bagaimana kalau orang sering lewat situ kan ya pasti sudah diperbagus gitu, sudah agak dimudahkan. Seperti di Gunung Talang di Sumatera Barat itu ada yang sudah dibuat seperti tangga alam gitu. Ya di janjang-janjangin atau ditangga-tanggain gitu supaya mudah. Nah, itu harus kalian ketahui juga. Harus kalian cari info-infonya kemana, misalnya ke Salak bagaimana medannya, misalnya kita ke Arjuno bagaimana gitu. Jadi kita harus tentukan juga lokasi dan levelnya gitu, level pendakian itu. Ya misalnya kita pemula nih, kita mendaki Semeru, itu bukan level kita untuk pemula Semeru. Ya, cari informasi dari gunung, ya informasi gunung-gunung yang cocok untuk pemula gitu. Nah, kalau kalian ingin tahu informasinya, di sini ada. Kalian lihat saja. Oke. Nah, jadi harus kalian cari informasi dari gunung yang akan kita daki gitu. Lokasinya, terus levelnya bagaimana. Nggak mungkin ya pemula langsung kita naik puncak Kartens. Ya, nggak mungkin. Mati kalian sampai di atas. Percaya. Ya, bukan menantang kodrat Tuhan ya.
bukan menentang kedaulatan Allah. Dari medannya, dari cuacanya kita nggak tahu kita sanggup atau tidak gitu. Apalagi puncak Kartens gitu, yang tingginya 4.000 sekian di atas permukaan laut. Terus Semeru yang tingginya 3.000 sekian di atas permukaan laut. Gunung tertinggi di Pulau Jawa gitu. Yang akan kita daki kalau kita pemula misalnya. Ya, kita keok gitu. Kalah kita. Jangan dipaksain tuh, badan kita akan kalah. Jadi ya kita harus sadar diri juga. Kita pemula, jangan sosok menantang gitu kan. Carilah gunung yang selevel deh sama level tingkatan kita saat mendaki. Seperti itu. Oke, yang ketiga, setelah kita mencari informasi soal pendakian, terus kita menentukan tempat dan level pendakiannya, setelah itu kita harus mempersiapkan fisik sematang-matang mungkin. Sematang-matangnya harus kalian persiapkan fisik kalian. Ya jangan kalian langsung sebelum kalian pergi nih mendaki, malamnya kalian begadang gitu. Malamnya kalian tidak tidur, makan tidak teratur, tidak berolahraga gitu kan. Nah besoknya kita mendaki, tengah jalan itu kita akan pingsan, akan ya istit dah, menyusahkan teman kita lah jadinya gitu. Karena ya tantangan untuk naik gunung itu susah gitu. Nggak seperti kalian jalan di aspal gitu, nggak seperti kalian jalan di tanah biasa gitu, di gang-gang gitu, enggak ya, atau kalian jalan di depan gang ya. Nggak gitu. Di gunung itu ada level-levelnya, ada susah, ada mudahnya. Ya untuk mudahnya pun tidak seperti di jalanan biasa. Kalian harus menguras tenaga, harus menguras ya stamina kalian gitu. Kalau kalian lemah, fisik kalian gak kuat, itu kalian akan keok nanti di atas. Kalian akan menyusahkan teman kalian, menyusahkan rombongan kalian nantinya. Nah jadi sebelum kalian mendaki, kalian harus mempersiapkan fisik kalian matang-matang, sematang-matang mungkin gitu, sebelum kalian mendaki gunung. Nah yang keempat, yang harus kalian perhatikan sebelum kalian mendaki gunung atau kalian pergi ke alam bebas adalah persiapkan barang-barang kalian atau bekal kalian dengan semaksimal mungkin. Nah kenapa kita harus mempersiapkan barang atau bekal kita semaksimal mungkin? Supaya kalau kita sampai ke atas sana itu kita tidak kerepotan atau tidak kekurangan sama sekali barang-barang yang akan kita perlukan. Kita harus bawa tenda, ya seperti tenda dum atau tenda yang bisa kita bawa dan kita bisa lipat itu dalam tas, harus kita bawa. Terus seperti kompas, ya seperti baju ganti, makanan ya atau cemilan atau bahan-bahan makanan, terus alat-alat masak, ya obat-obatan pribadi. Ya apapun yang kita perlukan nantinya sampai ke atas ya harus kita bawa, harus kita persiapkan sematang-matangnya supaya kita tidak kerepotan atau tidak kekurangan sama sekali nanti di atas sana. Ya karena kalau kita sudah sampai di atas itu nggak mungkin kita balik lagi. Misalnya kompor tinggal, nggak mungkin kita balik lagi ke bawah gitu ya. Makanya harus kita persiapkan dulu sematang-matang mungkin sebelum kita mendaki gunung. Nah yang kelima, sesudah kita mengolah fisik ya tentu saja kita harus menyiapkan atau makan makanan yang berasupan gizi atau makanan yang bergizi gitu, supaya ya badan kita kuat, badan kita sehat, fisik kita sehat, fisik kita kuat, dan kita mampu menghadapi medan-medan yang akan kita lewati di atas sana. Kalau makanan kita sembarangan, yang makanan tidak bergizi, takutnya nanti penyakit atau ya kelelahan kita bisa di atas sana. Karena dari medan pun susah, terus cuaca pun sudah berbeda ya, karena kalau di atas itu cuaca sudah sangat begitu dingin gitu. Jadi ya
makanan yang bergizi atau asupan makanan yang bergizi itu perlu sekali kita persiapkan sebelum kita mendaki gunung. Nah, yang nomor 6 nih sangat penting dan sangat wajib kita lakukan. Jangan sampai tinggal, jangan sampai terlupakan gitu. Ya, pokoknya kalian harus izin, harus beri kabar kepada teman atau keluarga kalian. Nah, khususnya itu ke orang tua kalian. Kalau kalian tidak dapat izin dari orang tua, jangan coba-coba memaksakan untuk mendaki. Ya, jangan coba-coba, jangan memaksakan. Itu jatuhnya kalian melawan kepada orang tua kalian. Ya, sebagaimana kata hadis ya, ridallahu fi ridha walidain wa suqtullahi fi suqti walidain. Jadi ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Nah, kalau kita sudah diridhoi oleh orang tua, Allah pun meridhoi gitu. Nah, kalau kita tidak direstui atau tidak diridhoi orang tua, Allah pun tidak meridhoi kita. Nanti takutnya ada aja bahaya, ada aja celaka yang akan menghampiri kita gitu. Kalau kita tidak mendapatkan izin dari orang tua kita atau dari keluarga kita. Nah, teman pun harus kita kabari juga. Supaya ya kalau kita dalam kesulitan kita tidak bisa menghubungi orang tua kita, teman bisa kita hubungi atau teman tahu kita di mana gitu. Tapi yang paling penting ya ke keluarga ataupun ke orang tua itu paling banget penting gitu. Penting banget kita kabari orang tua kita atau kita minta izin kepada orang tua kita. Ya, karena ridho orang tua itu, karena izin dari orang tua itu yang akan menyelamatkan kita nantinya. Jadi diharapkan betul ya para pendaki, sebelum kita mendaki itu kita harus izin dulu. Kita harus mohon dulu izin, boleh nggak kita untuk mendaki itu. Kalau tidak boleh ya jangan dipaksakan. Kalau sudah boleh, medan seberat apapun, kalau kita diizinkan oleh orang tua, kita didukung oleh orang tua, semangat dalam hati itu akan timbul sendirinya gitu. Walaupun kita tidak mampu, semangat dalam diri kita itu akan timbul kalau kita pun diizinkan langsung oleh orang tua kita. Nah, sebaliknya, kalau kita tidak diizinkan, kita tidak boleh untuk daki, kita tidak boleh untuk pergi kemana-kemana, tapi kita maksakan juga, ya tandanya kita melawan. Murka orang tua, marah orang tua. Marahnya orang tua itu marahnya Allah juga, marahnya Tuhan juga. Jadi ya harus kita perhatikan izin ini dulu ya. Dan kenapa gue taruh di akhir ya karena spesial gitu. Ya, jangan sampai tidak izin gitu. Pokoknya izin titik, nggak pakai koma ya. Izin, oke? Mungkin hanya ini yang bisa gue sampaikan, yang bisa gue berbagi kepada teman-teman semua, kepada camp semua yang ada dimanapun. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diamalkan dan dilaksanakan sebelum kalian pergi mendaki ataupun kalian pergi ke alam bebas. Nah, sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di lain waktu. Gua Fauzan Azima. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.